ada kasusnya Harvey Muiz kan sekarang. Oke, Ya, iya, dia iya. menambang. Itu bukan setahun 2 tahun dia melakukan itu, tapi puluhan tahun. Yang jadi masalah, kenapa Kementerian SDM ya Oh, itu tidak bisa mengendus ya praktek-praktek ilegal dari perusahaan Harvey Muiz itu. iya. Dan pemerintah daerah serta SDM itu semuanya setiap tahun diperiksa oleh BPK. Ya, bertahun-tahun BPK tidak bisa mengungkapkan bahwa sudah terjadi praktek-praktek yang sangat merugikan negara. Kalau sekarang lebih condong BPK itu bekerja mengejar borongan target. Iya, Ya. iya. Selesai semuanya diaudit, anggarannya dihabisin ya 4 triliun, 6 triliun ya. Pemerintah itu terus melakukan pelanggaran, ya, pelanggaran tidak melibatkan publik, tapi tidak ada yang menuntutnya. BPK itu ya bekerjanya istilahnya apa itu? Business as usual with more money. Ya. Peneliti Nah, boleh salah, boleh salah. tapi tidak boleh berbohong. Nah, Dan kita menantang BPK untuk mendiskusikannya. Tapi tantangan kita jangan kita dipolisikan. salam cerdas. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi ngobrol ekonomi kita hari ini saya mengundang kenalan saya, senior saya, Bapak Dr. Almijan Ulfa. Assalamualaikum Kang Mizan. Waalaikumsalam, Kang Lebih- Awali. Lebih enak dipanggil Kang Mizan. Jadi Ya. Kang Mizan ini selisih 12 tahun ya pemirsa dari saya. Betul. Jadi saya itu belajar ekonomi salah satunya adalah baca beberapa riset yang timnya dipimpin atau disupervisi oleh beliau. Beliau ini adalah pensiunan peneliti utama Kementerian Keuangan. Betul, gitu, betul. senior lah. Nah, tapi kali ini saya mudah-mudahan ini tidak hanya sekali. Untuk kali ini kami akan bicara tentang terutama sekali tentang laporan keuangan pemerintah pusat Iya. dan dikaitkan dengan ya, tugas fungsi Iya, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, sudah pernah kita sini bicara BPK dari sisi yang lain. Nah, dari sisi Kang Mijan ini kita ingin memperoleh terutama sekali literasi. Oke. Literasi kepada para pendengar kami ini. Nah, saya izin untuk memulai dulu beberapa menit. Jadi laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 itu diserahkan oleh pemerintah kepada Badan Pemeriksa Keuangan pada akhir Maret 2024. Ya, lalu BPK mengauditnya selesai tanggal 21 Mei. Diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 4 Juni. Informasi melalui beberapa portal resmi BPK kah, Kementerian Keuangan kah itu diperoleh pertengahan Juni. Ini mencerminkan tiap tahun beberapa tahun terakhir ini para pemirsa seperti itu. Nah, LKPP ini dianggap sebagai salah satu perwujudan dari penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah pusat. Kurang lebih begitu ya. Ini sudah mengalami beberapa kali perubahan. Pemerintah tentu saja menyebutnya perbaikan proses penyusunan sekaligus pemeriksaannya. Kita lihat contoh yang terakhir. Nah, ini cover LKPP pemerintah yang terakhir diserahkan oleh Ibu Sri Mulyani ya, tapi ini setelah diaudit ini. Jadi yang unaudited kayaknya, yang belum diaudit itu umumnya tidak dianggap dokumen publik, yang audited dokumen publik. Ini sudah tanggal Mei 2020 lalu. Nah, ini adalah dokumennya Badan Pemeriksa Keuangan, memeriksa yang tadi. Lalu ada hasil pemeriksaannya sekitar 16 halaman, salah satu dokumennya. Nah, tetapi di situ dikatakan ada ringkasan eksekutif, lalu ada laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2023 yang memuat opini, dokumen masing-masing itu ya. Lalu ada laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dalam beberapa tahun itu bisa jadi 2 dokumen, untuk tahun ini jadi 1 dokumen. Lalu ada dokumen tambahan tadi satu dokumen tambahan laporan hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal. Jadi yang LHR ini tiap tahun lain-lain ya, tapi yang pelaksanaan transparansi fiskal selalu ada. Jadi tahun ini termasuk yang sedikit. Nah, lalu next, nah diberi keterangan oleh dokumen-dokumen di sana bahwa yang diperiksa itu entitasnya adalah ya seperti ini, ada entitas kementerian lembaga, ada Satker, ada LKBUN dan seterusnya. Nah, kali ini kita ingin ada lagi nggak, Pak? Nah, ini salah satu contoh yang lain dari hasil pemeriksaan BPK.
Nah, begitu pemirsa, para pembelajar, ini kita akan ngobrol sama Kang Mijan, mungkin umum dulu. Minta penjelasan Kang Mijan kepada kami semua itu sebetulnya substansinya LKPP itu apa Iya, iya. dan mengapa dia mesti diperiksa oleh BPK. Iya. Ini kita ngelihat ininya dulu saya kira yang poin strategis mengenai transparansi fiskal. Oke. Kalau sisi agregatnya itu cukup baik ya, laporan-laporan keuangan makronya itu lebih baik. Tapi yang jadi masalah, yang sering sebenarnya dikomplain oleh publik itu transparansi fiskal kementerian dan lembaga negara. Iya. Coba kalau kita lihat di website kementerian ya lembaga, sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Kementerian ESDM misalnya? Iya. Bagaimana cara mereka mengerjakannya? Berapa banyak uang yang mereka keluarkan untuk mengerjakan itu? Itu nggak kita temui ya. Dan ini sangat penting sebenarnya ya. Transparansi fiskal di kementerian dan lembaga negara ya. Ini aspek mikronya. Dengan di BUMN itu dan pemerintah daerah dan di sini yang ini juga saya tidak jelas kenapa BPK itu tidak mengangkat ini ya. Ya, karena anggaran kementerian lembaga negara itu kan besar-besar. Kementerian Pertahanan itu berapa? 100 iya. 100 triliun lebih ya. Kementerian SDM ya. Polri Polri. Apa aja uang itu dibelanjakan untuk apa saja ya, sesuai dengan tujuannya apa tidak. Kementerian Pemuda Olahraga, Kementerian Pariwisata. Uang itu memang berguna enggak? Karena salah satu tujuan audit dari BPK itu adalah audit kinerja. Audit kinerja itu bagaimana memotret kinerja suatu lembaga negara untuk mencapai tujuan dari masing-masing lembaga itu. Dan kalau kita ambil garis yang lebih besar lagi ya, balik lagi ke makro, kenapa perlu ada pemeriksaan Supreme Audit ya, Nah, BPK ini Badan Pemeriksa Keuangan tuh kalau secara universal Supreme Audit ya. Supreme Audit itu adalah untuk meyakinkan setiap rupiah uang negara itu dibelanjakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Itu sangat penting. Jadi apapun yang dikerjakan oleh BPK seharusnya yang itu yang mereka fokus perhatiannya. Ya. Bahkan itu amanat Undang-Undang Dasar. Amanat Undang-Undang pasal 23. Pasal 23 dan kemudian diturunkan kepada Undang-Undang Keuangan Negara dan diturunkan lagi kepada Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan. Banyak ya undang-undang. Banyak. Dan yang ini sebenarnya nggak begitu diperhatikan. Apakah setiap kementerian, lembaga negara, BUMN ya, pemerintah daerah itu benar-benar ya membelanjakan setiap rupiah itu untuk kepentingan rakyat. Karena kelihatannya nggak pernah sampai ke situ. Ini bagus nih poin dari Kang Mijan ini. Apalagi kalau kita lihat tadi pengantar saya tadi kan pemeriksaannya kayaknya cepat banget nih, sebulan setengah. Itu nggak masuk akal. Sebulan lah lebih teknis. Nah, sehingga yang meskipun menurut skemanya itu dia harusnya memeriksa KL, bahkan sampai Satker, sampai tadi pemerintah daerah, tapi faktanya yang kelihatannya dilihat ini juga nanti mungkin perlu dibicarakan, itu lebih kepada laporan realisasi APBN, seperti itu saja. Padahal Kang Mijan ini menekankan bahwa LKPP itu dan otomatis pemeriksaan BPK itu kan tidak hanya soal realisasi APBN dalam besarannya tadi yang disebut beliau agregat ini angka besarannya, tapi itu kan ada angka-angka kementeriannya. Kementeriannya kan bahkan tadi diakui harusnya diperiksa, tapi diperiksanya kalau saya tidak salah tangkap tadi beliau menekankan soal kinerja. Kalau sejauh ini yang kita lihat kan LKPP lebih pada pemeriksaan, pencatatan, pengukuran, pembuktian keuangannya saja kan, gitu ya. Jadi tidak kurang membanding-bandingkan kewajaran kewajaran dari suatu proyek misalnya, kewajaran proses lelang itu enggak luput dari pemeriksaan BPKP. Tapi sebelum kita mempertajam itu, kita kembali ke yang kita terima dulu nih, yang kita lihat hanya agregat keseluruhan pemerintah pusat saja. Itu
sejak 2014 kita tuh selalu WTP loh Pak, wajar Iya, tanpa iya. pengecualian berarti sudah berapa 9 tahun 10 Iya, tahun iya, ini. iya. Nah, sejak 2016 maaf. Iya, iya. Itu berarti 8 tahun. Iya, iya. Nah, menurut gimana Kang Mijan jelaskan dulu apa opini-opini Nah, itu dan kalau bagaimana ininya. wajar tanpa syarat itu hasil pemeriksaan yang paling baik ya. Ya. Jadi sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan laporan, materi-materi yang disampaikan itu sesuai dengan ketentuan perundangan. Tapi masalahnya apa benar materi-materi itu yang ini? Yang kita perhatikan begini ya. Seperti ada kasusnya Harvey Muiz kan sekarang. Oke, iya, iya, Dia iya. menambah itu bukan setahun 2 tahun dia melakukan itu, tapi puluhan tahun. Yang jadi masalah kenapa Kementerian SDM ya Oh, itu tidak bisa mengendus ya praktek-praktek ilegal dari perusahaan Harvey Muiz itu. iya. Kemudian kalau kita mau lihat lebih jauh lagi ya, kenapa pemerintah daerah itu tidak bisa mengendus ya apa praktek-praktek ilegal penambangan liar yang dilakukan oleh perusahaan itu. Karena yang dilakukan itu kan bukan setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Dan pemerintah daerah serta SDM itu semuanya setiap tahun diperiksa oleh BPK. BPK juga tidak bisa. Nah, ini Ya, nah, ya bertahun-tahun BPK tidak bisa mengungkapkan bahwa sudah terjadi praktek-praktek yang sangat merugikan negara. Itu. bahkan kan opini BPK yang wajar tanpa pengecualian itu diberikan kepada pemerintah pusat sebagai satu entitas dan kepada kementerian lembaga hampir seluruhnya sudah Hampir WTP seluruhnya, termasuk kementerian iya. ESDM tadi. Iya, itu. Nah, jadi kira-kira kan publik biasa ini kan Iya. kadang sudah kalau sudah disebut oleh BPK WTP itu berarti ya nggak ada fraud, nggak ada Iya. korupsi. Nah, Iya, dari betul. infonya Kang Mijan tadi itu tidak menjamin. Tidak Mungkin menjamin. Bisa lebih dijelaskan lagi kok bisa nggak menjamin? Dia WTP itu? WTP ya, Iya. tapi fraudnya itu terjadi. Kenapa itu Oh. terjadi? Ya, saya kira karena motivasi BPK itu. Oh. Motivasi dia mengaudit itu kadang-kadang lebih banyak kalau menurut saya mengejar target. Target setiap tahun diperiksa sama semua, ya, semua kementerian lembaga itu diperiksa semua, dan mereka disediakan anggaran yang besar. Oh, besar ya anggaran Besar BPK anggaran itu Kang BPK ya? untuk melakukan audit itu di tahun 2024 kalau saya sekitar 4 triliun. 4 triliun. Banyak 4 triliun Iya. itu. Dan di 2025 meningkat lagi jadi 6 triliun. Iya. Bayangkan. Dan ini kalau sudah diperiksa, ya, banyak kementerian diperiksa, berarti uang 6 triliun, 4 triliun itu legal kan habis. itu yang jadi masalah. Padahal tujuan utama ya amanat konstitusi BPK itu harus mengawal ya keuangan negara sehingga setiap rupiah uang negara benar-benar untuk rakyat. Kalau sekarang lebih condong BPK itu bekerja mengejar borongan target. Iya, Ya. iya. Selesai semuanya diaudit, anggarannya dihabisin ya 4 triliun, 6 triliun ya, Iya. dan seterusnya. Ini menarik ini karena kalau melihat tadi penjelasan Kang Mizan dan dari struktur tadi ada undang-undang dasar, lalu ada undang-undang lebih dari satu kan itu, Iya, iya, undang-undang iya. keuangan negara ya kalau Iya, saya tidak salah, undang-undang pemeriksaan ada undang-undang juga. pemeriksaan sendiri, ada undang-undang BPK sendiri Iya, kayaknya kan. ada undang-undang audit peraturan pemerintah audit kinerja. Ya, macam Iya, begitu. iya. Artinya amanat perundang-undangan bahwa BPK itu harus bekerja seperti kata Kang Mijan tadi, bagaimana mengamankan, Iya. memastikan penggunaan tiap rupiah uang negara. Betul. Ya uang negara itu tidak hanya APBN kan? Iya, Benar nggak iya. saya? Iya. Uang negara itu semua yang terkait dengan keuangan negara kan? Betul, Nah, betul. Itu harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu kan Betul. dia harus pegang itu ya. Seharusnya. Nah, harusnya maka sudah ini kalau saya tidak salah tafsir sudah selayaknya BPK dan terutama para auditornya kan Iya. ibaratnya itu ya harus sangat waspada kan. Iya, iya. Tanda petik ya curiga lah kan Iya, iya, bahwa harus. ini harus curiga. Harus Maksudnya, curiga. Curiga kalau dia bisa siang diperiksa bisa membuktikan saya tidak Iya. apa-apa baru lolos bukan dibalik kan. Harus di otaknya itu Ya, semuanya ini penipu tidak dulu. mencuri kecuali yang membuktikan dia tidak pencuri. Tidak, Kan memang iya. asas periksa kan begitu ya kalau Iya, saya nggak asas salah. pemeriksaan memang gitu. Nah, kalau dilihat kembali lagi
Ya, apa ini kan itu kan memeriksa untuk WTP itu kan pakai standar akuntansi ya, Betul, standar betul, akuntansi betul. pemerintahan dan Iya, beberapa standar pemeriksaan iya, lainnya. betul, Nah, betul. apakah ininya yang terlalu longgar? Kalau menurut pendapat Kang Wijan? Menurut pendapat saya ya ketentuan-ketentuan itu sudah cukup. Cukup ya. Tapi masalah implementasinya, niatnya untuk mengamankan itu. Sebenarnya kalau aturan-aturannya sudah cukup ya, Iya. mereka bertindak. Tapi kadang-kadang ya, walaupun BPK itu apa itu namanya lembaga yang independen ya, Iya. lembaga tinggi negara, mereka itu sepertinya ada apa itu ya relaktansi juga untuk berbuat sebenar-benarnya ya. Mungkin ini karena proses pengangkatan komisionernya Nah, ya, ini menarik. dan segala-galanya. Iya, iya, iya. Karena mereka itu ya tidak bekerja secara independensi benar-benar ya. Iya. Kalau mereka bekerja secara independensi, melihat kapasitas orang-orangnya lebih dari mampu gitu untuk melihat, untuk membanding-bandingkan apakah memang wajar material yang disampaikan atau yang lain-lain. Tapi masalahnya lingkungan BPK itu sendiri ya, Iya. ya tidak mendorong mereka untuk bekerja secara optimal untuk mengamankan keuangan rakyat itu. Saya tertarik Kang, karena sejauh yang saya baca-baca itu berbagai ketentuan standar yang dibuat BPK ataupun dibuat perundang-undangan itu kan mengikuti best practices internasional. Indonesia tidak ketinggalan ya, Betul, mengikuti betul. Intose dan segala macam. Iya, Benar nggak saya? iya. Terus yang kedua, kalau saya lihat sumber daya manusia BPK itu kalau secara rata-rata termasuk lembaga yang memiliki level SDM tinggi karena Betul. kebanyakan auditor itu kan minimal S2 banyak S3-nya. Nah, di sini kita pernah mendatangkan seorang pakar juga. Itu beliau berpendapat yang jadi masalah itu menurut dia, nanti saya tanya pendapat Kang Wijan. Ini pimpinannya. Kalau saat di sisi internalnya itu sebenarnya SDM-nya bagus. Tapi pimpinannya kan dipilih oleh DPR. Dan beberapa kali terakhir ini kebanyakan pimpinan ini dipilih menurut narasumber saya. Dan orang DPR pindah ke sana. Bagaimana pendapat kami? Dia berpendapat mestinya sekurang-kurangnya separuh dari kalau tidak salah 9 ya. Itu ya beneran yang punya karir pemeriksa lah atau terkait dengan pemeriksaan. Gimana pendapat Kang Wijan ini? Ini salah besar ya. Salah besar kita trias politika kita sudah dibengkokkan. Karena DPR itu kan lembaga pembuat undang-undang. Dia jadi lembaga eksekutor undang-undang. Bagus ya. Itu. Dan mereka itu kita ingat manusia biasa. Ya, karena mereka diberi kewenangan yang berlebihan, mereka mengutamakan hal-hal dibuat undang-undang itu akan menguntungkan mereka. Manusia biasa itu. Ya kalau saya mungkin begitu juga. Yang jadi masalah publik nggak pernah menyoroti ini. Seharusnya BPK itu adalah lembaga otonom yang karir lembaga karir ya, yang pemilihannya itu tidak perlu dicampur tangani oleh DPR ataupun bahkan presiden harus sendiri. Berdasarkan rekam jejak prestasi dia ya. Itu mestinya ditentukan oleh sistem mereka sendiri. Mestinya ya. Ya jangan presiden aja tidak perlu ya. Jadi siapa yang mau jadi komisionernya siapa itu sistem mereka sendiri yang menentukan. Karena ini lembaga karir ya, bukan lembaga politik karena mereka itu sudah dari awal bekerja di situ. Kalau orang politik kan hanya 5 tahun sekali, 5 tahun sekali, sebentar hilang. Kalau mereka yang karir itu kehilangan motivasi untuk terus menemukan inovasi ya, untuk mempermudah audit, untuk menghalangi fraud dan segalanya. Dan mereka itu lebih banyak tergantung pada pimpinannya juga ya PKU ya istilahnya itu. Jadi kalau irama pimpinannya itu, nuansanya itu tidak perlu benar-benarlah meneliti ini. Yang penting ada laporannya. Yang penting jumlah laporan yang dibuat sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Ini tajam ya kritik Kang Wijan ya. Ini kita kritik dengan maksud biar diperbaiki bahwa Kang Wijan ini melihat BPK ini kinerjanya itu lebih menyoroti berapa
pemeriksaan yang telah diselesaikan, kan semacam itu. Betul. Dibandingkan dengan kualitasnya gitu. Betul, dan betul. dan mungkin kalau umpama nih, kalau saya tidak salah tangkap, Ya. itu bisa saja kalau ternyata ada 1-2 yang bermasalah itu jadi seolah-olah menambah pekerjaan baru kan. Iya, Jadi begitu kan. Ini ada yang satu contoh nih mungkin. Dan juga ini khawatirnya kalau mereka mendapatkan temuan-temuan yang besar, Ya. jadi masalah. Ya, nambah pekerjaan. Nambah masalah bagi komisionernya. Banyak yang jewernya bisa Ya, kan? banyak yang jewer. Berarti kalau dari sudut ini, pertama ini boleh saya simpulkan sementara, dari sisi aturan main, dari sisi standar, BPK ini sejauh kita lihat itu sesuai lah dengan best practice internasional. Kedua, kalau dilihat dari SDM auditor yang mereka miliki, mereka cukup pendidikan, cukup pengalaman. Memang lalu yang ketiga, kritik seperti narasumber saya sebelumnya ditambahkan oleh Kang Jani lagi adalah pada komisionernya. Nah, mungkin ini soal pemilihan komisionernya, kemudian juga kompetensi si komisioner. Nah, ada satu lagi kemudian independensi. Nah, independensinya ini yang kuncinya kan independensi. Itu, yang namanya kompeten itu tidak harus dia pemeriksa, tapi dia memiliki kemampuan yang bisa menunjang pekerjaannya sebagai komisioner. Jadi kalau pengaudit itu, auditor itu nggak independen ya, wah itu susah. Dia apa yang dia kerjakan dikira-kira harus sesuai dengan maunya pimpinan, ya berat itu jadinya kan. Jadi tidak tidak selaras dengan keinginan untuk menjamin setiap rupiah uang negara ini untuk rakyat. Dia takut kalau dia melakukan temuan yang betul-betul tidak disukai pimpinan, kemudian tidak dikasih job lagi. Susah kan kalau nggak ada. Jadi kreditnya juga sebagai auditor akan berkurang, ya macam-macam lah. Nah, jadi auditornya juga kadang-kadang biarpun SDM-nya bagus tapi bisa banyak godaan juga ya. Kompetensinya oke ya. Kualitasnya bagus, orangnya right man ya. Tapi not in the right place. Karena dia nggak diberikan independensi. Ya. Jadi apa hasilnya seharusnya pimpinannya menerima. Ini pekerjaan profesional yang nggak bisa dibantah. Kalau ada yang bantah, pimpinannya harus bertanggung jawab. Bila perlu mengundurkan diri. Nggak pernah kita dengarkan itu. Jadi sebenarnya BPK ini mestinya benar-benar kita kembalikan sesuai dengan posisi yang sudah diberikan kepada dia ya. Betul. Sekarang ini menurut saya nih sebagai orang nggak terlalu tahu banget, tapi kesannya BPK ini kok kayak nggak hebat-hebat banget posisinya di dunia netizen loh. Padahal kalau dilihat begitu siapa yang nggak bisa diperiksa? Bukan nggak bisa, memang harus dia periksa. DPR dia harus periksa. Presiden dia harus periksa dalam arti pemerintah. Bank Indonesia dia harus periksa. OJK dia harus periksa. BUMN segede gaban apapun dia periksa. Nah, tetapi kenapa kesannya seolah-olah apa saya salah kesan nih dari netizen ini? Kok BPK ini kayak jadi stempel saja? Kesan itu beralasan nggak kesan publik? Beralasan sekali. Karena itu tadi mekanisme pengangkatan komisionernya itu kan ada dari presiden dan dari DPR. Kan itu melanggar azas trias politika yang baik. Kalau DPR buat undang-undang ya buat undang-undang. Nggak perlu dia melakukan seleksi, menuju. Itu kan eksekusi, itu eksekutif. Akibatnya apa itu? Yang orang-orang yang dipilih kan juga harus baik-baiklah dengan DPR, jelas kan manusia biasa itu. Kalau saya tahu Pak Awalil itu penentu pemilihan dalam suatu kegiatan, saya harus be nice. Kira-kira gitu sistemnya juga. Sistem pengangkatan komisionernya, kemudian jaminan independensi dari auditornya itu, kira-kira itu. Saya pindah ke tema lain. Saya pernah dengar pendapatnya Kang Mijan tentang proyek strategis nasional. Kalau saya tidak salah tangkap, Kang Mijan harusnya mestinya PSN itu jadi salah satu yang harus diperiksa atau pokoknya jadi perhatian BPK. Benar nggak? Saya dengar begitu. Kang Betul, Mijan. wajib karena audit kinerja itu bukan memeriksa keuangan saja, tapi memeriksa kebijakan-kebijakan pemerintah dan negara apakah sudah sesuai dengan peraturan keuangan. Peraturan perundang-undangan. Dan kalau kita lihat di peraturan perundang-undangan, setiap kebijakan pemerintah itu
wajib melibatkan masyarakat secara berarti. Oh. Meaningful participation. Oh, harus itu ya. Harus. Jadi maksudnya nggak berarti karena saya ya alumni UGM, Ya. ya udah orang UGM aja saya undang. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Ya kemudian Harus terbuka. harus diberi kesempatan Diberi yang sama, kesempatan. ya, diberi mekanisme sehingga ahli-ahlinya itu bisa melihat PSN ini memang kira-kira visible apa enggak? PSN yang diusulkan ini kira-kira untuk menguntungkan rakyat enggak? Untuk kemajuan ekonomi enggak? Harus itu dilihat oleh orang banyak. Ya, orang banyak itu kan banyak ahlinya itu. Iya. Dan BPK ini tidak melihat bahwa proyek-proyek ini ya tidak melibatkan orang banyak. Iya. Dan ini melanggar peraturan, ini nggak Iya. diangkat oleh BPK. Ada ini anu banget ya, tajam banget nih pendapat kami Jan. Jadi beliau tadi berulang kali menyebut kalau saya tanya audit kinerja kan. Iya, iya. Jadi tidak hanya sekedar mengaudit data-data laporan arus masuk, arus keluar piutang, tetapi Betul, betul. kinerja. Iya. Nah, yang kinerja tersebut mengakibatkan soal rupiahnya uang negara kan kira-kira Betul, begitu betul, bisa betul, menimbulkan kerugian. Iya, Nah, iya. tadi saya pernah baca tulisan beliau atau YouTube beliau itu tadi kan PSN ya. Iya, iya. Nah, PSN ini kritiknya Kang Mijan adalah ini tidak mendapat perhatian serius dari BPK, Betul, kan persis. begitu. Iya. Dan harusnya BPK berdasarkan wewenang dia memiliki Betul, dia punya wewenang wewenang, ya iya. untuk mengaudit kinerja, Iya, iya. diminta ataupun tidak, benar nggak Iya, saya? iya. Diminta ataupun tidak? Iya. Nah, PSN ini kan sudah jadi pembicaraan publik. Nah, Iya. jadi kalau Kang Mijan itu mengatakan bahwa mestinya setiap kebijakan yang sangat berdampak Iya. terhadap keuangan negara itu Iya. kan tidak hanya uangnya, tetapi kebijakannya juga diperiksa kan, nah gitu ya Kang ya. Apa merugikan rakyat Iya. atau menguntungkan rakyat banyak ya. Ya. Masalah lingkungan hidup Iya. ya. Dan lain-lain. Dan tadi salah satu kunci juga mestinya hal-hal seperti itu harus selalu melibatkan publik secara luas Kang ya. Harus secara luas dan berarti. Ya. Berarti maksudnya publik itu didengar. Didengar. Ya. Kemudian diperhatikan ya. Ya. Kemudian diberikan penjelasan. Ya, tidak basa-basi ya, Ya. tidak sosialisasi saja. Kita misalnya sekarang ya banyak sekali ya kontra ya gerakan-gerakan anti PSN. Seharusnya itu harus ada penjelasan dari pemerintah. Benar nggak kontra ini? Jangan dibiarkan saja ya. Ya banyak sekali ada yang sudah sampai ke apa itu namanya ke proses hukum ya. Ada demo-demo ya di Rempang. Itu Ya. mestinya harusnya membuat BPK proaktif ya, Iya, mestinya iya. ya. Udah terbuka seperti itu apalagi Iya. dia harus melihat ini ke apa itu nama sekretariat kabinet ya, Iya. Kaspi Presiden yang Iya. menerbitkan peraturan Perpres mengenai PSN itu sudah memenuhi ketentuan nggak? Naskah akademisnya siap apa enggak ya? Ya berapa lama, berapa banyak orang terlibat? Gimana perdebatan publiknya ya? Apa hasil perdebatan publik? Gimana respon pemerintah dari perdebatan publik itu? Dan hasil akhirnya proyek itu disetujuin atau tidak? Harus ada penjelasan seperti itu. Ini berarti tidak hanya soal PSN yang jadi ribut, yang nggak ribut pun kalau Seluruhnya. artinya kan bisa begitu ya. Seluruhnya. Apa termasuk juga kan ini belakangan ini misalnya ada kita melihatnya kan satu arah ya, Iya. soal sosialisasi dari pemerintah. Iya. Misal ya Iya. terkait juga itu kan BUMN mau di merger kan begitu Iya, toh? iya, Ya iya. kita sih tidak berprasangka buruk, tapi Iya. mestinya BPK juga waspada kan? Iya, Bener nggak saya ini? Iya, Bahwa ini di merger ya bagaimana keadaan sebelum merger, bagaimana masing-masingnya. Iya, iya. Ya, karena sebagian pakar berpendapat itu merger itu satu duanya adalah menyembunyikan fraud Iya. di salah satu Iya, begitu. iya, iya. Tapi yang saya ingin tanyakan ke Kang Mijan, mestinya kan BPK perhatian toh terhadap hal-hal itu kan berat kan? Dan kewenangannya. Kewenangannya, ya. Seharusnya dia melihat juga kebijakan merger ini. Iya. Apakah memang ada meritnya? Iya, Ada berguna. iya. Dia harus punya audit, harus ada pertimbangan. Iya. Dan dia bisa menggunakan pakar-pakar kan. Ya Iya. kalau dia terbatas kemampuannya Iya, betul, mengenai betul. merger Itu dijamin oleh undang-undang BPK loh. Jadi Iya. memang dia bisa memakai. Dan dia ada uangnya. Ada, ini yang penting. Iya. Artinya ada dananya. Ada sebenarnya. dananya. Jangan dipakai oleh auditornya sendiri Iya. saja dong. Karena untuk
mendapatkan orang-orang yang berkualitas itu kan perlu dibayar Iya. itu. Dan dia punya uang. Punya. Iya, sebenarnya. Ya karena kalau kita lihat BPK ini kan biaya terbesarnya kan untuk SDM kan. Iya, Karena iya, kan dia betul. tidak melakukan pembangunan yang aneh-aneh kan. Iya, iya, iya. Nah, maka duit 4,7 kalau saat ini. Iya, sekarang 6 triliun. Nah, itu kan termasuk besar. Besar. Dan menurut perundang-undangan, betul nggak saya ini? Dia boleh mempekerjakan, artinya mengambil, meng-hire kan, Iya, iya. mau itu auditor Iya, investor ataupun tenaga ahli kan. Iya, Itu iya. dibenarkan kan Iya, oleh peraturan. sangat boleh, Iya. sangat boleh. Nah, Iya. kalau misalnya kita mutar sedikit, bisa nggak yang mendorong BPK ini untuk lebih proaktif? Jadi ini kayaknya Iya. kita kesepaham nih Kang, bahwa BPK ini sangat tidak proaktif dalam konteks positif ya. Iya, iya. Nah, bisa nggak kalau itu didorong lewat DPR? Mestinya kan DPR yang dorong. Nah, ini yang jadi masalahnya. Logikanya kan DPR Iya. itu kan bermitra tuh dengan BPK. Itu sebenarnya sumber dari kehidupan negara itu adalah lembaga legislatif, DPR. Ya. Nah, lembaga DPR ini kita punya masalah besar. Oke. Karena dalam proses demokrasi kita, ya, sebagian besar, nggak tahu apa mungkin seluruhnya anggota DPR ini dipilih oleh orang-orang yang tidak paham siapa yang dipilihnya itu. Ini masalah besar demokrasi kita itu. Ya, kita memberikan otoritas hak kepada rakyat untuk memilih anggota DPR. Nah, orang ini ya, sebagian besar itu sebenarnya nggak paham siapa yang harus dipilih itu. Nah, ini jadi akibatnya apa ya? Seharusnya ya, yang kita bicarakan ini jadi perhatian DPR ya. Ya ini lolos juga dari perhatian DPR. Anggota DPR karena untuk menjadi anggota DPR itu perlu pengeluaran uang yang sampai 40 miliar, 60 triliun, 40 miliar, 60 miliar. Ya manusia biasa seperti saya juga. Jadi begitu terpilih pikirannya gimana kembali uang saya. Manusia biasa. Kalau saya pun jadi begitu juga. Meskipun kita tetap sih berharap ya kalau ada kayak kita bincang begini ataupun pakar-pakar menulis, ini mestinya DPR harus lebih mengaktifasi BPK ya. Tapi ada pilihan lain menurut yang saya pernah dengar, itu mungkin untuk kasus-kasus yang tampaknya sudah mengemuka ke publik ya. Misal tadi 1-2 PSN tertuju aja, maka itu kemudian tadi merger tadi 1-2 terindikasi apa. Terus juga belakangan ini kan malah ada OJK tuh. OJK itu hasil pemeriksaannya BDP Pak dan belum selesai. Nah, umpama DPR kelihatannya agak pasif, entah karena apa kita nggak tahu. Nah, bisa nggak kita ini loh masyarakat sipil ini melakukan upaya semacam class action begitu? Iya, yang bisa nggak kira-kira? Ini yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ada pernah gugatan saya mengenai ini meaningful participation ini. Menurut saya undang-undang ini kurang kuat, tapi dijawab oleh Hakim Konstitusi. Sebenarnya peraturan perundang-undangan itu sudah sangat komplit mewajibkan ya pemerintah untuk melibatkan publik. Masalahnya menurut Hakim-Hakim Konstitusi kita sendiri nggak aktif untuk mendapatkan hak itu. Jadi Kang Mijan pernah itu? Pernah saya melakukan uji publik ya mengenai undang-undang partisipasi itu pasal berapa 90 atau berapa ya panjang lebar dijelaskan oleh Hakim Konstitusi. Undang-undang ini nggak ada masalah lagi sebenarnya walaupun undang-undang yang baru kelihatannya melemahkan tapi undang-undang yang masih berlaku dan masih menjamin. Nah, itu berapa kali diucapkan masih menjamin bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu harus melibatkan publik secara berarti. Secara berarti. Meaningful participation. Nah, yang ini. Jadi ini digarisbawahi oleh Mahkamah Konstitusi juga. Ini terserah dengan masyarakatnya mau aktif atau tidak. Kalau dari sisi peraturan perundangannya udah dijamin. Dengan kata lain, pemerintah itu terus melakukan pelanggaran, ya. Pelanggaran tidak melibatkan publik, tapi tidak ada yang menuntutnya. Karena orang-orang seperti kita, yaitu posisinya nggak banyak ya. Universitas juga lemah. Jadi kalau yang lebih menyolok lagi, undang-undang APBN. Iya, ini penting. Undang-undang APBN itu sejak dari perencanaannya Januari seharusnya melibatkan publik.
secara luas, ya. Apa yang mau Sejak dikerjakan. Januari setahun sebelumnya. Iya, itu Waktu disusun. waktu pelaksanaannya, kemudian juga. waktu implementasinya. Kalau menurut ketentuannya harus melibatkan rakyat banyak. Ya. Jadi nggak cukup BPK aja, masyarakat ini banyak bagus juga harus nih. terlibat. Kita mengerucut lagi Iya. dalam arti partisipasi publik tadi kita sempitkan untuk khusus urusan kita ini. Ya, oke. Urusan menyelamatkan keuangan negara antara Iya, lain BPK oke. Ya, BPK. maupun fiskal pemerintah Iya, kan. iya, iya. Jadi Kang Ijan kira-kira kita mestinya kan membangun komunitas masyarakat sipil nih, mau orang per orang maupun kelompok per kelompok ya, Betul. yang memilih makin mengedukasi Iya. masyarakat maupun Iya. mereka sendiri untuk Iya. lebih tahu persoalan-persoalan Iya. keuangan negara Iya. dan lebih khusus tadi Iya. BPK lah kan. Iya. Kelihatannya karena DPR agak jarang ini mengaktifasi Iya. BPK kan, Iya. bahkan ketika ada saya pada pemirsa mungkin ingat kanal ini pernah membicarakan waktu kasus OJK yang Iya. disampaikan bulan Agustus tadi kalau tidak salah, Juli atau Agustus, Iya. itu dia WDP, wajar dengan pengecualian. WDP untuk kasus OJK itu serius karena OJK ini yang membuat standar akuntansi kepada. Nah kan ribut sebentar di DPR, sehari dua jadi berita, setelah itu tenggelam sampai sekarang. Iya. Nah ini kan mestinya kalau memang DPR tenggelam begitu, ya publik kan. Betul. Dan itu berhak kan kita lebih ke MK sangat kan. berhak. Sangat berhak. Jadi kelihatannya Kang Mijan harus bersama-sama ini dengan banyak orang ini, nggak usah banyak lah, yang penting ada yang memulai. Kalau APBN itu kan undang-undang tuh kan. Undang-undang itu berarti dia kan bisa diujikan kan. Iya. Apakah misalnya satu undang-undang APBN itu kita anggap bertentangan dengan salah satu pasal di Undang-Undangan Keuangan Negara atau apa kan bisa toh? Bisa. Ya, karena yang saya lihat nih salah satunya, ini komentar hal lain. Iya. Saya lihat misalnya perencanaan utang di APBN itu tidak jelas, Kang. Jadi Iya. terlalu memberikan wewenang kepada pemerintah. Iya. Si undang-undang APBN itu bahwa sepanjang perjalanan setahun itu dia bisa ngotak-atik utang. Misal begitu, kita anggap itu misalnya bertentangan dengan apa? Boleh nggak begitu? Iya boleh. Iya, bisa ya. Iya bisa. Jadi kita di undang-undang. Dan saya lihat juga beberapa pasal-pasal undang-undang APBN itu karena jarang orang baca. Iya. Orang bacanya kan cuma tabelnya, nggak baca undang-undangnya itu. Iya. Dari tahun ke tahun kadang-kadang ada yang samar loh, Kang. Iya. Yang menurut saya nih memberi wewenang terlalu besar kepada pemerintah. Iya. Artinya kekuasaannya DPR sebetulnya melemah kan? Iya. Nah, sebetulnya ini tanpa kita harus ribut pun, kalau saya ngikuti logikanya Kang Mijan tadi, BPK harus waspada dong. BPK kan harus, waktu dia periksa LKPP, benar nggak saya? Dia periksa LKPP, salah satu yang dilaporkan adalah realisasi APBN. Berarti dia tidak hanya baca tabelnya, tapi baca undang-undangnya kan? Nah itu kelihatannya masalah seperti ini ujungnya di mana kita memulai ini agar menjadi soal publik, Kang? Ya, yang ini saya kira kalau kita berbicara secara akademis sekarang akademis itu udah banyak ya. Kita mengadakan suatu semacam legal action, saya kira. Legal action mungkin ke Mahkamah Agung, saya tidak tahu ya. Kalau Mahkamah Konstitusi yang kita masalahkan undang-undangnya, konstitusionalitasnya. Kalau kita ke Mahkamah Agung, itu masalah undang-undangnya. Itu. Jadi kita bisa saja melakukan gugatan bahwa penyusunan APBN ini menyalahi aturan. Salah satunya tadi tidak melibatkan partisipasi aktif. Kedua mungkin kalau pakar-pakar, saya kebetulan agak sedikit mengamati APBN, kita bisa merinci, mengkaji ini ada pasal-pasal di Undang-Undang APBN tahun ini yang misalnya tidak konsisten dengan undang-undang sebelumnya. Kan mestinya begitu kan? Ya, tapi sejauh ini saya lihat yang dapat kemajuan ini, kalau penilaian saya, Kang, silakan dikomentari. Kemajuan utama dari Kementerian Keuangan ini adalah sosialisasi. Jadi kalau gambar-gambarnya tentang APBN itu kan luar biasa kan, narasinya, informasinya. Nah, salah satunya adalah yang Kang Mijan juga suka. Karena pekerjaan sosialisasi itu pekerjaan yang sangat menyenangkan. Saya juga sering terlibat sosialisasi. Ya, boleh dong sebagai apalagi pesertanya juga
merasa sosialisasi itu semacam panggung hiburan. Iya, nah ini menarik nih. Nah, ini Panggung apa? hiburan Nah, bukan untuk mempertanyakan, untuk iya. memperdebatkan ya substansi dari Ya, APBN. jadi sosialisasi itu nggak bagian dari meaningful apa tadi, Meaningful participation, salah. nggak masuk gitu Iya. kan. Tapi mereka anggap itu meaningful. Itu. Nah, ini menggali masa lalu nih Kang Iya. Mijan, mudah-mudahan tidak keberatan. Saya tahu dulu, setahu saya Kang Mijan ini salah satu peneliti utama dan Iya. banyak pegang entah supervisi, entah apa Iya, dalam beberapa betul. proyek penelitian Iya. Kementerian Keuangan ya, Iya. terkait keuangan negara. Nah, yang saya ingin diceritakan tidak soal topiknya, tapi suasananya bagaimana sih dulu? Seingat saya 2003, Iya, iya. Kang Mijan tuh 2000 sampai 2005 sangat Iya, aktif menjadi supervisi, menjadi Iya. pimpinan proyek penelitian. Iya, iya. Itu suasana itu dibandingkan, tanpa kita bermaksud menjelekan ya. Tapi saya kok nangkap, saya sebagai pembelajar ekonomi ya jauh lebih muda dari sampean waktu itu baca merasa terbantu dengan hasil-hasil riset yang diunggah gitu loh. Iya, Nah, iya. itu suasana waktu itu bagaimana sehingga Iya. sampean ikut berperan bagaimana riset-riset Iya, dalam iya. peneliti, dan menurut Kang Mijan sekarang ini bagaimana soal itu? Nah, ini kita ini apa itu namanya hasil riset yang diunggah, dipublikasi itu tidak dilindungi oleh peraturan kebijakan. Jadi itu lebih banyak diskresi dari pimpinan. Oh, diskresi. Kalau pimpinannya merasa penting ya, Iya. itu untuk diunggah, ya diunggah, kita senang ya banyak. Iya. Dan penelitinya juga senang. Iya. Tapi karena ini tidak dilandasi oleh ketentuan peraturan perundangan ya, seperti peraturan menteri, peraturan negara atau ya peraturan presiden ya. Itu yang mempublikasikan itu tidak salah ya, tidak salah karena nggak ada larangannya. Iya. Tapi nggak wajib sebenarnya. Nah, tapi bagi dunia penelitian Nah, itu itu. kunci keberhasilannya itu adalah publikasi, ya, publikasi dari hasil kajian. Iya. Jadi kalau hasil kajiannya itu nggak dipublikasikan, ya Dia tidak bisa mengukur kerjanya sendiri. dan dipublikasikan itu untuk mengundang debat yang lebih dalam kan, untuk pengembangan yang lebih jauh. Jadi kalau mengeluh mengenai hasil penelitian kita yang kurang baik, ya salah satunya karena nggak ada peraturan perundangan kebijakan yang mewajibkan hasil kajian itu dipublikasikan. Oh, itu ya. Nggak ada Saya betul-betul waktu itu suka masuk. Iya. Masih dari warnet loh, Kang. Iya. Saya masih dari warnet itu tahun Iya, 2006, 2007 itu. Saya sangat terbantu sekali ketika saya Iya. masuk ke laman Kementerian Keuangan, lebih khusus masuk ke BKM. Iya. Banyak sekali publikasi di situ Iya, dan iya. cukup banyak nama Kang Mijan di sana. Iya, Jadi saya betul. sebelum kenal sampean bacanya di situ. Iya, betul. Dan saya kira bukan hanya saya. Jelas kalau banyak dokumen seperti itu, kita belajar kan enak. Iya, betul. Dan saya lihat di banyak publikasi itu juga ya istilah saya cool lah, tidak Iya. tidak selalu membela kebijakan pemerintah Iya, yang iya. namanya riset kan. Iya, iya. Nah, sekarang kalau saya masuk ke laman BKM itu yang gitu-gitu nggak ada, isinya banyak Iya, iya. sosialisasi gimana kan? Di Kementerian Keuangan juga kayaknya informasinya udah terbatas juga. Iya. Kemudian di keuangan di ini utang ya, Iya. kelihatannya banyak sekali yang dibatasi ya. Iya. Jadi agak kelihatannya arahnya lebih sedikit kurang terbuka ya, lebih banyak ya. Jadi itu tadi. Tapi risetnya sendiri masih banyak nggak? Ini perlu saya tahu nih. Sepengetahuan sampean lah meskipun sudah. Enggak, sejak ini setahu saya sekarang itu penelitinya sudah pindah ke BRIN kan. Oh. Jadi yang tinggal itu di Kementerian Keuangan bukan peneliti aja, tapi istilahnya apa itu namanya? Oh. Bukan peneliti lagi. Jadi Iya. pengkaji, Ya. apa itu namanya? Ya. Ada istilahnya, saya kurang tahu. Nah. Tapi penelitinya itu yang madya dan utama umumnya sudah pindah Di BRIN. ke BRIN. Nah, ini kalau dikaitkan dengan pembicaraan kita dari awal tadi, Iya. karena sampean ini latar belakangnya peneliti utama, boleh Iya. nggak saya melihatnya kalau mau memperbaiki ini sekarang dan ke depan, ya toh, salah. Tadi kan kita melihatnya dari sudut pandang harus menjadi wacana publik, kemudian lembaga-lembaga itu harus bekerja sesuai dengan tupoksinya. Iya, Tapi betul. kan ada aspek ketiga nih yang baru kita ungkap di akhir-akhir ini bahwa ini memerlukan studi-studi akademis yang bisa dipertanggungjawabkan. Benar nggak saya? Betul. Supaya pembicaraan 1-2 tadi baik itu publik
maupun di lembaga, Iya. mau DPR kah, mau BPK itu juga mengacu pada hasil-hasil riset ini, benar nggak saya melihat Betul, begini? Nah, betul sekali, kalau Pak. begitu kan yang ketiga ini juga harus kita dorong ini. Betul. Nah, ini kan banyak kritik, tidak hanya soal keuangan kan, Iya, hampir iya. seluruh hal. Iya, Salah iya. satu yang dianggap melemah di belasan tahun terakhir ini, ya itu adalah kurangnya R&D. Ternyata Iya, R&D iya. R&D dalam konteks ini sudah terasa kan, Iya. bener nggak saya bahwa coba kira-kira mulai dari mana itu Kang? Karena BRIN ini anggarannya jadi kecil loh Kang. Jadi Iya. kalau saya kebetulan mengamati fiskal, kalau ini digabung-gabung, saya jumlahkan dulu di eselon 1, eselon 2 Iya. di asalnya, Iya, iya, iya. digabungkan di BRIN, jadi bisa jadi 1/5-nya itu. Iya, betul, betul, betul. Itu Jadi saya pernah diskusi dengan teman-teman. Dia bilang anggaran riset kita kecil. Ya, anggaran riset kita itu kecil dianggap dibandingkan dengan rasio PDB kan. ya. Nah, dia katakan anggaran riset Singapura sekian persen sekian. Saya katakan anggaran riset kita itu katakanlah ya 30 triliun. 30 triliun itu banyak. Uang 30 triliun itu banyak. Apa yang kamu hasilkan dengan 30 triliun? Kecil yang kecil, oke rasio itu. Tapi uang yang 30 triliun itu apa yang kamu hasilkan dengan riset itu? Ya, itu yang saya tanya. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya seperti tadi Pak, ya. Kewajiban publikasi. Jadi kalaupun BRIN sekarang ya, kalau kita mau BRIN berkibar, kewajiban publikasi itu harus ada. Setiap riset yang dikerjakan oleh BRIN itu harus dipublikasikan. Ya. Jadi mereka juga terdorong untuk membuat riset yang lebih berkualitas. Malu kan? Kalau kualitasnya jelek, malu kan? Ya. Jadi jangan kita mempertimbangkan mau anggaran yang lebih besar dulu. Anggaran yang ada ini coba buktikan ya, anggaran yang berapa? Mungkin 30 triliun ya, saya nggak ingat ya, atau 40 triliun. Kecil kalau kita rasiokan dengan PDB. Tapi angka 30 triliun itu besar. Ya, kalau dikasihkan kita nggak usah 30 triliun, beberapa miliar aja, saya kira hasilnya akan baik kan? Jadi dari uraian Kang Mijan dari awal sampai akhir ini kita sudah mendapatkan sekurang-kurangnya gambaran bahwa sebenarnya perintah Undang-Undang Dasar 45, perintah undang-undang itu bahwa tiap rupiah keuangan negara itu harus bisa dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Persis. Nah, salah satu yang bertugas, salah satu ya sebenarnya semua kan ini Iya, perintah iya. kepada seluruh komponen Iya, negara. betul. Nah, yang bertugas untuk mengawasi, memeriksa itu namanya BPK. Tapi Betul. untuk melaksanakan ya pemerintah, ya kan, Kang? Betul, betul. Ya, legislatif. Dan Iya. kita rakyat pun sebetulnya selain haknya juga ada kewajiban nih untuk ikut mengawasi, mengontrol kan, Iya, iya. memberi masukan, Iya, gitu ya. Nah dari seluruh uraian Kang Mijan tadi, ya terpaksa kita mohon maaf nih kepada pemirsa, kondisinya tidak seperti yang diharapkan oleh amanat undang-undang itu. Betul. Masih banyak Iya. bolong-bolongnya. Bahkan Iya. mungkin yang ekstrim mengatakan Iya. terlalu banyak bocornya Iya, iya. keuangan negara itu. Nah tadi beliau sudah menyampaikan yang antara lain harus segera dibenahi itu adalah pemeriksaannya, Iya, ya kan? betul, Karena betul. dengan pemeriksaan yang efektif, dengan pemeriksaan yang bagus, Iya. itu si pelaksana ini kan mau tidak mau mengikuti. Iya, Tadi iya. beliau juga menyampaikan soal bagaimana mestinya pemilihan komisioner BPK mungkin Iya. harus diperbaiki, independensinya diperkuat. Nah, auditornya pun ya, para Iya. pemeriksanya juga harus jangan sampai takut-takut lah Iya. mereka independen. Nah di sisi lain dari pancingan saya tadi beliau juga setuju kayaknya bahwa DPR ini harus juga lebih proaktif. Dan Betul, yang betul. penting digarisbawahi sekali oleh Kang Mijan, ini masyarakat sipil harus lebih dinamis, harus lebih bersuara tentang itu. Iya, Nah, dan untuk itu kita usulkan dalam waktu dekat ya untuk laporan LHP 2024 ya Iya. atau 2023 Iya. kita perlihatkan di mana kelemahan BPK. Oke. Itu isu-isu apa yang Iya, seharusnya ya iya. diangkat oleh BPK tapi luput. Iya. Sehingga setiap rupiah uang negara Iya. itu melayang tidak sesuai
dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, Itu partisipasi publik ya, untuk mendorong agar BPK itu sadar bahwa masyarakat umum itu tahu kalau BPK itu bekerja dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, atau BPK itu ya bekerjanya istilahnya apa itu, business as usual with more money. ya. Kan ini kan setiap ini anggarannya melonjak dari 1 triliun, 2 triliun, 4 triliun, sekarang 6 triliun untuk 2020. Jadi dari tadi nih Kang Mijan ini ya tentu dengan bermaksud memberi masukan dan kritik ya. Ini kelihatan sekali bahwa beliau ya ini titik mulanya harus BPK dulu ini kan. Betul. Nah, tapi tadi ada yang menarik juga karena sesuai dengan latar belakang Kang Mijan dulu waktu masih aktif di PNS itu riset kan tadi bahwa risetnya riset kajian ilmiah. Nah, dalam konteks pembicaraan kita ini kan kajian-kajian tadi termasuk kajian ilmiah tentang LKPP 10, boleh nggak saya contohkan 10-15 tahun harus dikaji akademis prosesnya di mana ya. Nah, apalagi berbagai instrumen yang lain-lain karena dulu di zaman sampean masih aktif itu saya lihat ada banyak publikasi. Tadi dikatakan oleh Kang Mijan bahwa sebetulnya salah satu yang bisa mendorong riset itu adalah publikasi. Betul. Mendorong untuk riset selanjutnya maupun umpan balik, feedback ya, maupun diskusi. Nah, tadi saya sudah tanyakan bahwa tapi kan sekarang disatukan di BRIN itu anggarannya mengecil. Nah, dikatakan lagi oleh Kang Mijan bahwa ya bisa jadi anggarannya kecil, tapi sekarang dengan itu dulu ada apa gitu. Nah, jangan minta tambah dulu. Yang ada ini apa hasilnya? Jadi ya kecil itu dibandingkan sebelumnya ketika pecah-pecah. Tapi persoalannya dengan yang ada ini hasilnya apa kan begitu ya Kang ya. Nah, lalu itu sampai ke situ kita tadi, tetapi kita mungkin perlu beberapa statement yang penutup kesimpulan dari Kang Mijan kalau boleh kira-kira gambarannya untuk ya kita selalu berharap ya Kang ya, bahwa situasi seburuk apapun, kalau memperbaiki soal keuangan negara kita ini, terkait terlebih khusus lagi tadi adalah soal LKPP dan BPK maupun macam-macam tadi, kira-kira urut-urutannya gimana? Bukan urut-urutan, poin-poin pentingnya bagaimana perbaikannya Kang? Ya, kita yang paling penting ya, BPK itu perlu disadari bahwa pekerjaan mereka itu sekarang dibaca oleh rakyat. Rakyat ya akademisi seperti kita tahu kalau mereka bekerja baik atau tidak. Perlu diingatkan kalau mereka bekerjanya masih tetap begini, business as usual with more money, kita akan diskusikan di publik ya. Kira-kira hal penting yang sangat strategis yang lolos oleh BPK itu apa saja ya. Dan kita menantang BPK untuk mendiskusikannya. Itulah kunci awal dari kemajuannya. Tapi tantangan kita jangan kita dipolisikan. Itu penting juga ini kan. Di polisi dianggap kuat, dianggap apa mempermalu ya. Ya jangan, itu salah. Yang kita laksanakan sekarang adalah pure akademisi. Kita akan mengancam ya BPK kalau mereka masih business as usual with more money, kita akan mengangkat ya poin-poin strategis yang luput diangkat oleh BPK. Itu. Dan kita harapkan BPK bersedia menanggapi hasil kajian kita. Karena setahu saya ya banyak yang frustasi ya, hasil kajian Pak Awalil ya ini demikian hebat. Tapi tanggapan ofisialnya itu kayaknya baik dari banyak universitas ya, maupun dari pemerintah nggak begitu banyak ya. Saya rasa agak kurang ya. Ya berbeda kalau kita lihat ya hasil-hasil kajian ya dari di dunia-dunia yang maju itu ya. Tanggapannya demikian riuhnya ya. Jadi begitu Pak ini jeripaya hasil karya dari Pak Awalil yang bagus ini tanggapannya kalau menurut saya ya kurang begitu riuh ya. Kurang begitu riuh, hanya ya nggak begitu banyak. Kelihatannya begini Kang, kalau tidak viral oleh netizen, itu nggak merasa perlu ditanggapi. Padahal soal akademis ini kadang-kadang kita tidak bisa membuatnya menjadi viral dalam artian
viral yang biasa itu, Iya, betul. tetapi cukup menjadi perhatian luas oleh Iya. para pihak, ya, atau demi kepentingan negara. Benar nggak saya Betul, melihatnya betul, begitu betul itu? sekali. Dan izin juga ini sekaligus promo kanal ini, dan nanti Iya. saya akan bertandang juga ke teman-temannya Kang Mijan ini punya tempat Iya. diskusi juga, tadi sudah sepakat kami. Nah, kita ini berjuang lah untuk ya mungkin ditonton hanya 5.000, 3.000. Iya, Tapi iya. kita berharap penonton kita ini penonton yang memang concern, fokus, Iya. dan pelan-pelan membesar lalu menjadi pembicaraan. Betul, Penting betul, gitu ya, betul. Kang. Kita harus saling angkat mengangkat nih, Kang. Kita Betul. ini salah satu yang kadang-kadang membuat kita berdiskusi ini agak sedikit hati-hati itu kan, pikirannya ini salah ngomong, dikriminalisasi. Iya, kan. harus hati-hati. Ya, itu yang kadang kita, padahal dalam dunia ilmiah itu yang kadang-kadang justru Iya. membuat kita tidak berpikirnya tidak bisa Betul, betul. terlalu maju. Iya. Sebetulnya kan tidak ada masalah, kita salah itu tidak masalah kalau Iya. dalam ilmiah Iya. itu kan, yang asal nanti bisa diperbaiki, Iya. bisa dibuktikan, gitu kan kira-kira. Peneliti Nah, boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. nah, ini menarik ini. Itu. ya kan. Itu Jadi prinsipnya. mudah-mudahan apapun tadi yang dijelaskan oleh Kang Mijan, termasuk memang agak tajam banget kritiknya terhadap Iya. BPK. Kesimpulan beliau tadi penting karena Iya. kita berdua ini bicara lebih pada sebagai peneliti, Betul. sebagai akademisi, sebagai intelektual untuk ngomong menurut penilaian yang kita ketahui dari data-data dan dari Iya. metodologi kita berpikir, Betul, ya kan? betul. Nah, itu kami yakini bahwa kalau itu salah ya silakan ditanggapi, kan begitu Betul, kan, betul, dibuktikan. betul. Iya, iya. Nah, mudah-mudahan selanjutnya pun kanal ini bicara-bicara disikapi seperti itu. Saya juga boleh ini mohon kepada para follower saya, kadang follower ini Iya. komentarnya lebih mengerikan daripada yang ngomong. Iya, iya. Jadi ya saya tidak melarang, semua orang bebas. Iya, iya. Tapi mbok ya komen-komen lebih pas lah. Iya, Jadi jangan sampai kanal ini dikira wah yang penting menghajar pemerintah, menghajar Iya. ini, tidak. Kita karena memang tugasnya akademisi, tugas intelektual, tugas pemikir atau siapapun yang merasa bertanggung jawab itu adalah lebih baik mengingatkan hal-hal buruk, lebih baik mengkritik daripada memuji, karena kritikan itu yang justru nanti bisa membangun, yang muji biar yang lain-lain anak buahnya saja. Iya, iya. Demikian ya, mudah-mudahan pembincangan kami berdua ada manfaatnya. Terima kasih Kang Mijan, mudah-mudahan akan berlanjut lagi. Ya, terima kasih kembali. Ya. Senang diundang sini. Terima kasih.